Hai teman, selamat datang di channel SKT New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Salah satu universitas di kota Jakarta hari ini diramaikan oleh mereka yang berkumpul untuk merayakan pelantikan mahasiswa-mahasiswinya. Reina Lutfi, sarjana manajemen. Senyum Arsen mengembang sempurna melihat perempuan dengan toga dan jubahnya naik ke atas mimbar untuk penyerahan ijazah. Lutfi yang duduk di samping Reina lantas menepuk pundak Arsen sembari berkata, "Dia begitu cantik hari ini." "Dia memang selalu cantik, Ayah," ralat Arsen. Saat Reina melirik ke arah di mana dua insan itu duduk, ayahnya melambai riang sedangkan Arsen memberikan dua jempolnya. Hari ini adalah salah satu hari paling membahagiakan dalam hidup Reina. Reina tersenyum senang ketika tali toganya dipindahkan ke sebelah kanan. Akhirnya, setelah perjuangan panjang dari hasil kerja kerasnya dan juga bantuan gigi dari sang ayah, Reina bisa wisuda juga. Reina berlari dan berakhir menghambur tubuh ayahnya untuk ia peluk dengan begitu erat. Reina menyembunyikan wajahnya di pundak beliau di saat dirinya tak bisa menahan tangis haru. "Ayah," panggil Reina lirih. "Iya, sayang. Ayah bangga sama kamu." Lutfi turut membalas pelukan Reina tak kalah erat. Terima kasih banyak. Entah apa jadinya aku kalau gak punya ayah." Pundak Reina bergetar menahan sesenggukan akibat tangisannya. Sudah. Kamu gak malu dilihatin nangis sama calon suami kamu?" Sebisa mungkin Lutfi menenangkan Reina. Reina semakin manyun. "Gak apa-apa. Ya, aku memang sering nangis di depan Arsen." Timpalnya yang membuat Arsen geleng-geleng kepala. "Dasar kamu." Lutfi tersenyum sembari merenggangkan pelukannya. Ia menghapus jejak air mata Reina. "Ayah sangat bangga akhirnya bisa melihat kamu wisuda, sayang." "Nih, peluk Arsen juga. Dari tadi dia gak sabar nungguin kamu." "Apa sih?" "Ya." Arsen tertawa malu. Lutfi menyingkir dari hadapan Reina sehingga Reina bisa menghadap Arsen. Arsen merentangkan tangannya lebar-lebar. Reina menjatuhkan tubuhnya di pelukan Arsen. Tubuh mereka berputar pelan sebelum berakhir dengan menimang kecil. "I'm proud of you," bisik Arsen tepat di telinga Reina. "Thank you." Reina tertawa kecil. Rasanya begitu nyaman berada dalam pelukan Arsen. Setelah beberapa lama bertukar kehangatan, tiba saatnya pelukan itu merenggang. Arsen memperbaiki posisi toga Reina dengan senyum yang tak bisa pudar dari wajahnya. "Kita harus rayakan ini. Gimana?" Reina mengangkat kedua alis. Arsen tersenyum penuh arti. "Cheers. Malam ini semua orang tampak bahagia. Angin malam dengan ditemani pemandangan laut, dan jangan lupakan sajian mewah serta alunan musik merdu." Ahahaha. Kedua mata Reina berbinar memandangi betapa indahnya malam ini. "Ini sih lebih mahal dari biaya kuliahku 6 semester. Celetuk Reina yang rasanya ingin menangis lagi. Tebak mereka di mana? Di atas sebuah kapal pesiar yang melabuh, membelah lautan untuk merayakan hari kelulusan Reina. Terlihat jelas tulisan besar yang menggantung di superstructure. "Happy Graduation Day, Reina." Geladak utama dihias sedemikian rupa dengan balon dan bunga di setiap sudut. Saat menaikinya, sekujur tubuh Reina merinding. Ini acara perayaan yang sungguh luar biasa. Semua orang yang Reina kenal hadir di sana. Reina juga mengajak beberapa teman kampusnya untuk merayakan hari kelulusan bersama. Malam yang indah dengan ribuan bintang dan bulan purnama di langit. Arsen membuka jasnya sebelum mengenakannya di tubuh Reina demi menutupi lengan dan punggungnya yang terbuka. Saat itu Reina mengenakan long dress hitam tak berlengan. Polosnya gaun tersebut menjadi mewah tatkala Reina mengenakannya. "Suka gak?" tanya Arsen setelah berdiri di samping Reina. "Ini gak berlebihan apa?" "Ya, pasti mahal banget, kan?" "Naklaklah. Gak ada yang terlalu mahal buat kamu. Refreshing sekalian, kan? Mumet kerja terus." Reina tertawa riang. Hatinya terasa begitu bahagia. Entah bagaimana Reina bisa mendeskripsikannya. Reina begitu beruntung memiliki hati Arsenio. Sudah siap untuk lusa. Reina melirik Arsen lagi,
Mendadak tangannya panas dingin. Padahal kemarin-kemarin Reina sangat menantikan hari itu, namun tiba-tiba saja Reina merasa grogi. Kenapa? Deg-degan. Arsen menaikkan sebelah alisnya. Reina menyengir masam, namun itu justru membuat Arsen tertawa gemas. Nomor prab, menikah akan menjadi satu kali dalam hidup kamu. Jadi wajar kalau kamu deg-degan. Lantas Arsen menggenggam tangan Reina yang lalu mengecup punggung tangannya. Kamu 2 kali tuh. Celetuk Reina dengan dagu terangkat. Oh, terus kamu maunya 2 kali juga. Nada suara Arsen berubah. Mendadak aura mencekam mengelilingi Reina. Reina merasa merinding. Enggak. Bercanda. Sungut Reina. Duh, mendadak aku berani lagi nih. Ayo sekarang aja nikahnya. Aku siap kok. Reina yang dibarengi keringat dingin. Cih, bisa aja bohongnya. Arsen menoel hidung Reina. Ayo. Arsen mengajak Reina bergabung dengan yang lain. Widih, superstar kita gabung nih guys. Celetuk Zain yang tadinya berbincang dengan Adi dan yang lain. Mereka memberi sorakan meriah untuk kedatangan Reina. Reina sampai tersipu malu. Congrats ya, Rain. Tiba-tiba Adi menyapa, sontak membuat keramaian di sana sempat menyepi. Rasanya ucapan selamat itu terkesan menegangkan. Hehe. Makasih, Pak Adi. Jawab Reina sebelum dirinya ditarik oleh Arsen menjauhi Adi. Arsen memposisikan Reina di sebelah kirinya yang dimana posisi Adi ada di sebelah kanannya. Tuh, memang momen menegangkan. Para tamu pura-pura tak melihat padahal sebenarnya mereka was-was kalau terjadi perang dunia lagi di sana. Untung saja Zoya menghampiri Reina, jadi Reina punya teman mengobrol daripada canggung-canggungan mendengar sindiran antar kakak adik tiri itu. Siapa yang ngundang lo kemari? Tanya Arsen dengan tatapan dinginnya kepada Adi yang duduk menyandari meja. Inisiatif itu bagus. Adi menjawab sembari menatap pemandangan kota yang berjarak 2 km dari kapal pesiar. Arsen menjengah kesal. Tangannya menuang alkohol pada sebuah champagne glass sambil melanjutkan kalimat. Inisiatif lo kan yang membuat lo semenyedihkan ini. Adi mendengus sinis, namun dalam hati Adi merasa tertohok. Gue gak bisa bohong kalau lo benar. Responnya. By the way, kenapa duduk dekat gue? Gak ada temen. Ya, anjing. Gumam Arsen sembari memberikan lirikan mautnya. Tapi ya, memang benar. Terserah gue sih mau duduk di mana. Yang sewa kapal juga gue. Tetap saja Arsen membela diri. Iya, dah. Gue doain pernikahan lo lancar. Tapi gue diundang, kan? Lihat Antara. Arsen mengangkat gelas miliknya. Cheers. Tawar Adi yang juga mengangkat gelasnya. Arsen menjulurkan tangan. Ujung gelas mereka saling bersentuhan sebelum keduanya saling meminum isi gelas masing-masing. Cie akur. Bisik Reina yang menyenggol lengan Arsen. Reina menahan senyumnya. Terasa adem melihat Arsenio maupun Adiwangsa akhirnya bisa duduk berdua. Bisa dim gak? Kali ini Arsen melayangkan tatapan dinginnya kepada Reina. Reina hanya bisa cengengesan. Malam itu masih berlanjut syahdu. Reina sibuk berfotoria dengan Zoya, Sheila, Sonya, ataupun teman kampusnya sementara Arsen masih melanjutkan obrolan dengan Adi. Karyawan lain pun tak berbeda jauh. Sedikitnya mereka lega melihat kedua bos besar itu mulai berbaikan. Randy bergabung dengan Adit maupun Zain. Leo. Mungkin saat itu adalah awal baru baginya untuk bisa dekat lagi dengan teman lamanya. Terutama Zain yang merupakan satu agen rahasia dengannya dulu. Kapal pesiar itu masih melabuh. Menjadi suatu momen yang patut untuk dikenang kapanpun. See you. Okta melambai kepada dua temannya sebelum melangkah masuk ke suatu ruangan yang bertuliskan direktur. Namun baru saja selangkah Okta menginjakan kaki di ruangan tersebut. Tubuhnya dibuat menegang karena keberadaan Arsen yang tanpa diduga ada di sana. Arsen duduk bertumpu paha di kursi kemegahan sang direktur yang baginya itu bukan apa-apa. Ini pacar kamu? Tanya Arsen saat melirik sinis wanita itu dengan ujung matanya. Iya, Pak Arsen. Dia Okta yang Anda maksud. Jawab direktur tersebut yang berdiri canggung di samping Arsen. Arsen memainkan lidahnya sembari berpikir. Okta berjalan mendekati Arsen. Selamat siang, Pak Arsen. Apa Anda mencari saya? Tanyanya takut-takut. Oh,
Sepenting apa kamu sampai saya cariin? Sarkas Arsen yang membuat Okta menunduk malu. Arsen memandang Okta dari atas sampai bawah dan lalu ia berdeci. Dasar sampah. Gumamnya tapi mampu didengar oleh mereka berdua. Arsen menghela napas panjang saat memperbaiki posisi duduknya. Jadi seperti yang saya bilang tadi. Arsen bersuara. Tidak ada yang namanya kuasa di kantor saya. Kalian semua bekerja sesuai jabatan, bukan berkuasa karena jabatan. Apalagi sampai mempermalukan karyawan lain di depan umum. Seketika Okta paham kemana arah pembicaraan Arsen tertuju. Saya tidak butuh karyawan sampah yang suka membuat keributan dan... Tapi, Pak, memotong pembicaraan saya. Okta berjengit kaget. Buru-buru ia menunduk takut. Tubuhnya gemetar. Okta batal mengeluarkan unek-uneknya. Opsi kamu hanya ada dua, Aris Rahman. Arsen mengangkat papan nama sang direktur yang terbuat dari akrilik di atas meja. Putus dan suruh dia angkat kaki dari sini atau plang nama ini akan saya lempar ke tempat sampah. Pepa Arsen. Paniknya Okta saat memohon di hadapan Arsen. Saya minta maaf, saya hanya melakukan yang menurut saya benar. Yang saya labrak adalah seorang pelacur. Dia memang gak pantas kerja di sini. Saya mohon pertimbangkan lagi keputusan Anda. Yang berhak menentukan siapa yang pantas bekerja di sini cuma HRD dan saya. Yang kamu lakukan adalah di luar kewenangan. Kak, kalau begitu saya minta maaf. Saya nggak bermaksud menjual nama pacar saya. Saya mohon beri saya kesempatan sekali lagi. Saya janji kalau waktu saya tidak banyak, Aris. Tungkas Arsen tanpa berniat mendengarkan permohonan Okta yang tak berarti. Aris menatap Okta yang menggeleng dengan wajah memelas. Okta mulai menangis sambil berharap Aris tidak memecatnya. 1. Arsen mulai menghitung. Ini menyebalkan. Kalau saja Reina tak memintanya, Arsen juga malas mengurusi hal semacam ini. Tapi memang ada sisi baiknya Arsen memecat satu persatu karyawannya yang tidak becus. 2. Arsen mengambil ancang-ancang akan menjatuhkan plang nama itu ke tempat sampah. Aku minta maaf, Okta. Hubungan kita cukup sampai di sini. Kamu boleh membereskan barang-barang kamu dan pergi. Pun air mata Okta jatuh mendengarnya. Enggak. Aku nggak mau putus. Kokahnya menggeleng-geleng. Pilihan yang tepat untuk masa depanmu, ujar Arsen. Ia meletak kembali benda yang ia pegang ke tempat semula sebelum bangkit berdiri. Selesaikan dan akhiri. Perintahnya yang kemudian melangkah keluar dari ruangan tersebut. Klep. Zain menutup pintu mobil usai dirinya selesai bekerja. Di sampingnya ada Zoya dan juga putrinya yang tampak riang bermain dengan Zoya. Melihat wajah bahagia Zaila membuat Zain ikut tersenyum. Zain tidak ingin apapun lagi selain kebahagiaan si buah hati. Gimana kerjaan kamu? Lancar? Tanya Zoya menatap Zain. Zain mengangguk. Lancar. Surat pengunduran diri udah saya kasih. Tinggal menunggu 1 month notice berakhir. Setelah itu saya akan pindah ke kantornya Pak Adi Wangsa. Jelas Zain sambil memasang seatbelt. Bagus deh. Zoya mengulum senyum leganya. Masih menjadi misteri kenapa Zaila selalu senyum setiap sama kamu. Zoya tertawa kecil. Saya juga gak tahu, tapi saya memang suka anak kecil. Mungkin rasa suka itu bisa dirasakan oleh mereka. Benarkah? Zain menggenggam tangan anaknya. Benar begitu, Zaila. Tanyanya kepada bayi itu. Zaila merangkak naik ke pelukan Zoya. Kalimat pertama yang Zaila ucapkan berhasil membuat dua insan itu diam membeku. Mama, katanya yang mana Zaila memeluk leher Zoya. Mendadak mobil tersebut sunyi untuk beberapa waktu. Zain membasahi bibir bawahnya yang kering karena rasa terkejut sebelum akhirnya berdehem. Zain kembali menjauhkan diri dan membuang muka keluar jendela. Zoya pun sama halnya. Ia menjadi begitu canggung. Wewah, Zat Zaila udah pinter ngomong mama. Ya. Duh, pinternya. Zoya menimang Zaila kembali. Gigi kecil bayi itu terlihat menggemaskan saat empunya tertawa menyenyak. Dia tidak tahu saja kalau Zoya sampai keringat dingin. Kita pulang sekarang. Zain menyalakan mesin mobilnya. Mendadak degupan jantungnya tidak aman karena kalimat yang Zaila ucapkan beberapa menit lalu. Zain jadi gelisah.
Mama, apa itu artinya Zaila ingin Zoya menjadi mamanya?